Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang apa itu ITIL. Tentang ITIL. Nah, pertama sini ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi atau dikenal juga TI. Nah, ITIL adalah suatu kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice layanan manajemen TI. ITIL juga menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI serta wrapping layanan. ITIL memfokuskan diri pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan layanan kualitas TI yang disampaikan baik dari perspektif bisnis maupun pelanggan. Fokus ini juga merupakan faktor utama dalam kesuksesan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Halik Larisi, Stambuk F551-17027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat ITIL. Seperti yang kita sudah ketahui, ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen teknologi informasi di seluruh dunia. ITIL merupakan komponen yang penting dalam organisasi atau perusahaan. Nah, untuk itu manfaat dari penerapan ITIL untuk organisasi dan perusahaan, saya menyebutkan beberapa manfaat yang sudah terjadi dari perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan ITIL ini untuk manajemen perusahaan. Contoh dari manfaat dari ITIL tersebut adalah seperti meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan teknologi informasi, meningkatkan hasil pemanfaatan aset, meningkatkan ketersediaan layanan, penghematan keuangan dari berkurangnya pekerjaan, kehilangan waktu, serta peningkatan manajemen dan penggunaan sumber daya, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kapabilitas dan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna, mempercepat waktu peluncuran produk dan layanan, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi resiko, kemudian meningkatkan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan teknologi informasi dengan pengguna atau pelanggan. Ada juga menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi tersebut untuk terus berkembang. Integrasi layanan teknologi informasi. Peningkatan yang sudah saya sebutkan tadi telah dibuktikan oleh banyak organisasi dan perusahaan di dunia yang mengadopsi ITIL tersebut sebagai kerangka kerja layanan teknologi informasi mereka. Cukup sekian pemaparan tentang manfaat dari ITIL. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizka Lapano, Stambuk F551-17105. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan ITIL. Kelebihan ITIL yaitu 1. Pelayanan ITIL yang sudah terbukti dan digunakan secara global. ITIL memberikan konsep umum dan istilah dalam serangkaian best practice terintegrasi yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam siklusnya secara berkelanjutan. Organisasi di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa mereka beradaptasi dan menyesuaikan ITIL sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. 2. Peningkatan kepuasan dan hubungan pelanggan dengan perusahaan ITIL
dirancang untuk membantu setiap orang untuk memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan pelanggan dan pengalaman user daripada terlalu berfokus kepada masalah teknologi. 3. Kualitas layanan yang lebih baik. Dengan mengadopsi konsep yang sudah terbukti, penyediaan layanan dapat dengan mudah memberikan layanan secara konsisten dengan tingkat layanan yang sudah disepakati efisien dan efektif. Tim support dapat memberikan layanan dengan cepat, mengurangi downtime dan gangguan. 4. Optimalisasi penyediaan layanan di seluruh supply chain. ITIL menawarkan peluang yang signifikan untuk penyederhanaan dan standarisasi di seluruh partner dagang. ITIL menyediakan proses dan model untuk membantu penyedia layanan untuk bekerja dengan bisnis mereka, pelanggan, user, dan pemasok untuk membuat keputusan bisnis mengenai peluang investasi. Optimalisasi biaya, manajemen risiko, dan prioritas untuk perbaikan. Manfaat dari penerapan best practice dari ITIL adalah berkurangnya biaya support sebesar 30%, meningkatkan penanggulangan insiden dengan sebesar 20%, peningkatan nilai dari portofolio layanan dan pengurangan biaya dan risiko, keunggulan kompetitif melalui value creation dan agile change. 5. Dengan mengadopsi life cycle layanan ITIL, organisasi atau perusahaan dapat berfokus pada pemberian nilai kepada pelanggan. Dengan cepat dapat menyesuaikan perubahan bisnis dan TI, teknologi informasi. Manfaatnya meliputi pengurangan cycle time untuk proyek dengan perubahan sebesar 30% menjadi 50%, meningkatnya tingkat keberhasilan terhadap perubahan, pengurangan risiko dari perubahan tidak terduga. 6. Produktivitas yang lebih baik bagi perusahaan. 7. Peningkatan quality control. 8. Pemanfaatan skill dan pengalaman dari karyawan dengan lebih maksimal. 9. Pemanfaatan standar industri untuk penyediaan layanan teknologi informasi berkualitas tinggi sesuai. 10. Dengan implementasi perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. Kelemahannya ITIL memiliki beberapa, yaitu 1. Konsep dari ITIL yang komprehensif dan sifatnya dan penggunaan yang luas dapat menyebabkan biaya yang cukup besar. 2. Versi 3 dari ITIL mencakup keseluruhan life cycle sehingga tidak mudah dimengerti, di mana versi 2 dari ITIL hanya berfokus pada produksi dan support untuk proses sederhana sehingga lebih mudah untuk dimengerti. 3. Buku-buku ITIL terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi pengguna non-komersial. 4. Implementasi dan credentialing dari ITIL membutuhkan pelatihan khusus ITIL, mendapatkan kritikan dari beberapa profesional ICT mengenai sifatnya yang subjektif dan emotional degradation yang berkaitan dengan perubahan work practice. 5. ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. 6. ITIL mendapat kritikan dari beberapa profesional ICT mengenai sifatnya yang subjektif dan emotional degradation yang berkaitan dengan perubahan work practice. 7. Biaya sertifikasi ITIL terlalu tinggi. Oke, sekian dari penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan ITIL. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar, stambuk F551 17109.
Di video kali ini saya akan menjelaskan komponen dari TL. Yang pertama, service support. Service support membahas tentang proses dan komponen dalam operasional IT sehari-hari, seperti incident management, problem management, change management, configuration management, dan release management. Pada dasarnya, service support menjelaskan proses support dari IT dan bagaimana cara menangani suatu insiden sebelum akhirnya masuk ke dalam problem manajemen. Komponen dari proses pada IT service management mempunyai peran masing-masing, yaitu service desk sebagai single point of contact. 2. Release management dalam melakukan testing suatu teknologi baru sebelum diimplementasi. Ketiga, build knowledge base untuk membantu mempercepat penyelesaian suatu insiden. Yang kedua, service delivery. Komponen-komponen dari service delivery adalah financial management for IT service, availability management, capacity management, IT service continuity management, service level management. Service delivery ini merupakan tactical proses, artinya untuk mendukung bisnis dari sisi IT service management dalam jangka panjang, bukan untuk operasional yang dilakukan setiap hari. Contohnya dalam bagian IT Service Continuity Management, misalnya dilakukan Service Level Agreement. Melakukan Risk Management berfungsi untuk mengetahui dan dapat mengidentifikasi bentuk resiko, menentukan tingkat resiko yang akan terjadi, untuk mengetahui aset mana saja yang mempunyai resiko dan sebagainya. ITL memberikan dasar dan konsep IT sebagai bagian dari service ke customer atau user. Bagaimana proses yang baik antara satu entity dengan entity lainnya. ITL meliputi service support, service delivery, rencana pengembangan service management, ICT infrastructure management, application management, business perspective, security management, dan software asset management. Service support dan service delivery merupakan area utama yang disebut juga IT service management. Secara bersama-sama, dua area ini mengandung beberapa disiplin yang bertanggung jawab untuk penentuan dan manajemen pelayanan teknologi informasi yang efektif. Baik, sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Monica Sonia, stambuk F551-17110. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus ITIL dalam layanan IT. Tahapan siklus layanan ITIL ini dia mencangkup ada 5. Yang pertama itu dia service strategi, kedua service design, ketiga service transition, 4 service operation, dan 5 continual service improvement. Yang pertama itu dia service strategi. Tahapan siklus ini adalah memberikan panduan kepada implementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM itu sendiri, bukan hanya sebagai sebuah organisasi tetapi juga sebagai sebuah aset strategi perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Life Cycle. Topik-topik yang dibahas dalam tahapan life cycle ini mencangkup pembentukan pasar untuk menjual layanan, tipe-tipe dan karakteristik penyedia layanan internal maupun eksternal,
aset-aset layanan, konsep portofolio layanan, serta strategi implementasi keseluruhan ITIL Service Life Cycle. Kemudian yang kedua yaitu service design. Service design ini dia ini layanan dan proses yang dirancang dan rencana diimplementasikan untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik. Dia ini juga bagian produktif dari siklus layanan ITL ini. Di sini para pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan sangat menyenangkan pelanggan. Juga disinilah perhatian terhadap detail serta tinjauan masa depan merupakan faktor kunci untuk sukses. Penting bahwa tim yang benar dialokasikan untuk menerapkan tahap siklus layanan ini. Dia ada beberapa dalam service design. Yang pertama dia service catalog management, kedua service level management, ketiga capacity management, keempat availability management, kemudian IT service continuity management dan supplier management. Kemudian selanjutnya service transition. Dalam tahap ini dia layanan dan proses yang dirancang dalam tahap service design dialihkan ke lingkungan aktif. Tahap ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment. Ini juga termasuk pengajuan sebelum masuk live ini. Setelah tahapan ini, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan mereka. Penting untuk menguji semua kemungkinan skenario yang mungkin muncul dalam live environment. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan ini. Ada beberapa penelitian dalam tahapan ini, yaitu service transition, yaitu pertama dia change management, kedua service asset dan configuration management, dan yang terakhir knowledge management. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu service operation. Dalam tahap keempat ini contohnya adalah ketika Anda mentransmisikan layanan dan proses ke live environment untuk penggunaan pelanggan. Pengelolaan layanan dan proses ini dilakukan dalam tahap ini, service operation ini. Pemilik layanan bertanggung jawab atas kinerja layanannya. Dia harus memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanannya. Dia juga harus melaporkan setiap masalah besar ketika muncul. Pada tahap ini, organisasi terikat pada perjanjian tingkat layanan dengan pelanggan. Jadi, pemilik layanan harus memastikan bahwa organisasi mematuhi perjanjian, yaitu contohnya itu dengan menghasilkan dan mendeteksi pemberitahuan, sementara pemantauan memeriksa status suatu komponen, bahkan ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Oke. Terakhir, dalam tahap terakhir ini, layanan dan proses direncanakan, dirancang, dan diimplementasikan berdasarkan target yang ditentukan semula. Manajemen layanan yang lebih baik membutuhkan pemantauan dan pengendalian layanan progresif. Seperti semua siklus layanan ITL lainnya, tahap ini terkait dengan tahap yang pertama, yaitu tahap service strategi. Indikator kinerja utama untuk menentukan apakah layanan berjalan dengan optimal, dan pemilik layanan harus memastikan bahwa layanan sesuai dengan target strategi yang terkait dengan layanan IT tertentu. Setelah target mencapai harapan yang telah dipenuhi, target baru harus ditetapkan dan manajemen layanan harus bertujuan untuk mencapai target-target baru tersebut. Dan peningkatan layanan dan proses yang sedang berlangsung dilakukan dalam tahap siklus ini. Proses utama adalah bagian dari siklus ini, yaitu pertama dia service review. Dia itu untuk meninjau layanan bisnis dan layanan infrastruktur secara teratur. Yang kedua, proses
evaluation, yaitu untuk mengevaluasi proses secara teratur. Kemudian definition of CSI initiative yaitu untuk menentukan inisiatif spesifik yang ditujukan untuk meningkatkan layanan dan proses berdasarkan hasil tinjauan layanan dan proses evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tahapan siklus yang ada di ITIL ini. Terima kasih. ITIL Core merupakan bidang utama yang ada di dalam ITIL yang sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an dengan ITIL 1.0. Kemudian dengan beriringnya waktu, peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan adaptasi terhadap situasi saat ini dalam lingkungan TI itu, modern ITIL 1.0 dirilis besar dan dijadikan ITIL 2.0 yang paling dikenal dengan set bukunya yang berhubungan dengan ITSM. Nah, dan service support atau dukungan layanan. Nah, pada awal tahun 2007, ITIL 3.0 didirikan kembali. Ini didirikan dengan sama sekali baru. Nah, namun pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL ini, yaitu ITIL V3 yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan kepada pengelolaan situs ITSM. Adapun 5 bagian tersebut yaitu yang pertama service strategis, yaitu ini merupakan inti dari ITIL tersebut atau service life cycle yang memberikan panduan kepada pengimplementasian ITSE. Nah, panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar konsep ITSM, acuan serta proses-proses inti yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama service portfolio management, yang kedua financial management, ketiga demand management. Nah, yang kedua yaitu service design. Agar layanan TI dapat memberikan manfaat pada bisnis, layanan TI ini harus terlebih dahulu didesain dengan tujuan bisnis dari pelanggan atau user. Nah, service design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk bisa secara sistematis dan bespartis mendesain dan membangun layanan TI. Adapun proses di dalamnya yaitu pertama service catalog management, supplier management, dan kapasitas manajemen, dan availability management. Dan yang ketiga yaitu terdapat service transaction, menyediakan panduan kepada organisasi TI agar dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI ini. Tahap ini menggambarkan bagaimana sebuah kebutuhan didefinisikan di dalam service strategi, lalu dibentuklah dalam service design. Nah, selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam bentuk service operasional di dalamnya, yaitu yang pertama transaction planning and support, yang kedua change management, yang ketiga service asset and configuration management, yang keempat release and development management, yang kelima service validation, yang keenam evaluation. Nah, yang keempat yaitu service operational. Ini adalah tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional layanan TI yang di dalamnya terdapat beberapa panduan-panduan untuk mengelola layanan TI secara efisien, yaitu yang pertama event management, yang kedua incident management, yang ketiga problem management, yang keempat request fulfillment, yang kelima access management. Nah, yang kelima itu terdapat conditional service improvement atau CSI.
ini merupakan bagian akhir dari iterasi siklus hidup layanan ITIL. Pada iterasi ini dilakukan evaluasi terhadap layanan TI yang telah berjalan. CSI bertujuan untuk mempersiapkan rencana peningkatan terhadap layanan TI agar mampu berjalan berkelanjutan. Proses-proses yang dilakukan pada CSI ini yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama review layanan atau service review, yang kedua evaluasi proses atau proses evaluation, yang ketiga definisi upaya CSI atau definition of CSI initiative, yang keempat memantau upaya CSI. Nama saya Rikawati Gulo, Stambuk F55116168. Saya di sini menjelaskan sejarah ITIL. Sejarah ITIL itu dimulai dari tahun 1980, di mana era IT dunia mulai berkembang. Berawal dari PM Inggris, Margaret Thatcher yang menghabiskan lebih dari 8 miliar pound sterling untuk menyelesaikan masalah-masalah kualitas IT dalam pemerintahan. Margaret Thatcher memberikan tekanan politik kepada CCTA atau Central Computer dan Telephone Agency. CCTA ini disebut sebagai organisasi pemerintah Inggris yang mengendalikan anggaran IT. Kemudian dilakukan studi bersama untuk melaksanakan praktek-praktek terbaik dalam IT, yang bertujuan untuk memberikan keandalan dan menurunkan anggaran IT. Pertama kali adalah GITIM atau Government Information Technology Infrastructure Management. Kerangka ini sangat berbeda sekali dari versi ITIL saat ini, tetapi secara konseptual sama, yaitu berfokus kepada dukungan layanan IT. Kemudian studi selesai 11 tahun, kemudian yaitu tahun 1991 yang disebut dengan ITIL. Sampai di situ penjelasan saya mengenai sejarah ITIL.